Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la amma ba'd. Saudara-saudara, mulut terkunci, tangan dan kaki bersaksi. Demi mengenyam sebuah kenikmatan dosa, nafsu manusia melibatkan seluruh indera dan anggota tubuh untuk mengikuti keinginannya. Kaki yang menghantarkannya ke tempat tujuannya, mata yang menunjukkan arah jalan, tangan yang merengkuhnya, telinga yang mendengarkan apa yang diinginkan, dan begitupun halnya dengan semua anggota badan. Adapun lisan membackup dengan alasan sehingga tertutuplah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badannya. Ketika mulut terkunci, saudara-saudara, hari ini betapa banyak kezaliman tertutup oleh fasihnya lisan berbicara. Berapa banyak keburukan terpoles dengan indahnya susunan kata-kata. Ada lagi yang merasa aman bertingkah dosa lantaran bisa sembunyi di balik manisnya lidah berkata-kata, membantah meski jelas-jelas bersalah, bermain kata untuk menutupi dusta, dan tak jarang mencari kambing hitam untuk mengalihkan tuduhan dosa kepada orang lain. Korupsi harta yang bukan miliknya, manipulasi data agar berbeda dengan aslinya, berbagai kolusi dan semisalnya adalah contoh betapa banyak kejahatan terselubung oleh pandainya seseorang beralasan dengan lisannya. Saudara-saudara, akan tetapi ada saatnya kelak di mana lisan tak kuasa lagi bicara, tak mampu memungkiri kejahatan yang dilakukan sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuh tak lagi berpihak pada keinginan manusia, tetapi menurut dan taat kepada perintah Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini adalah kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada hari kiamat ketika mereka mengingkari perilaku buruk yang mereka lakukan di dunia serta bersumpah dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup lisan-lisan mereka, sedangkan anggota tubuh mereka berbicara tentang apa yang sudah mereka perbuat. Saudara-saudara, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu kali kami berada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba beliau tertawa, kemudian bersabda, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau bersabda, aku tertawa karena ada percakapan hamba terhadap Rabb-Nya. Hamba itu berkata, wahai Rabbku, bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepada aku lantaran kezaliman? Allah menjawab, ya tentu. Rasul melanjutkan, baginda Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Lalu hamba itu berkata, kalau begitu aku tidak mau diberi saksi kecuali atas ada saksi dari diriku sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan para malaikat pencatat juga menjadi saksi. Lalu dikuncilah mulutnya, kemudian dikatakan kepada anggota-anggota badannya, bicaralah kalian. Lalu anggota-anggota badan itu menceritakan tentang amal perbuatannya. Kemudian ketika ia dibebaskan dan bisa bicara lagi, ia berkata, celakalah kalian, padahal untuk kalianlah aku membela dan membantah. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, di antara para saksi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat
bisa jadi kesaksian yang diberikan anggota tubuh sendirilah yang paling dramatis sekaligus menyakitkan, saudara-saudara. Semasa di dunia anggota tubuh sepenuhnya taat kepada majikannya. Ia dikendalikan sepenuhnya untuk memegang, berjalan dan beraktivitas. Hari itu di luar kesadarannya masing-masing memberi kesaksian. Anggota tubuh justru malah membeberkan aib-aib dan kesalahan sendiri secara detail dan terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.